Saya sebagai Ketua Asosiasi Dosen Indonesia, salah satu elemen akademis yang dilibatkan dari tahun kemarin dan sekarang untuk masuk ke dalam tim verifikasi. Ya, jadi kalau tahun yang lalu proses ini dilakukan di Dinas Pendidikan, ya, jadi penanggung jawabnya Dinas Pendidikan. Nah, sudah berjalan, ternyata untuk tahun 2021 ini ya dialihkan ke bidang sosial. Jadi bentuknya bansos. Ya, kalau bansos berarti regulasinya agak berbeda dengan yang dilakukan di Dinas Pendidikan. Karena dulu Dinas Pendidikan kan mendadak boleh katakan ya, karena kasus COVID gitu kan, di luar prediksi. Akhirnya Pemkot mengambil kebijakan untuk menganggarkan anggaran sekitar tahun yang lalu itu 7,5 miliar membantu mahasiswa yang sedang terkena dampak. Nah, untuk mahasiswa yang asli Kota Bekasi ya, yang asli Kota Bekasi dengan dengan dibuktikan dengan KK dan KTP ya, dan mahasiswa aktif ya. Nah, karena ini adalah bantuan sosial yang sifatnya adalah berdampak kepada kemampuan finansial ya, kemampuan membayar, sehingga dibuktikan dengan kartu keterangan apa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ya. Nah, untuk tahun yang lalu per mahasiswa mendapatkan 5 juta ya, tahun anggaran yang lalu tahun 2020 itu 5 juta. Untuk tahun ini turun setengahnya ya, 2 juta, tepatnya 2.230.000. Kenapa? Karena posisi sekarang ini kemampuan Pemkot sudah tahu sama-sama kan, karena COVID yang gelombang kedua ini, sehingga keuangan sangat terbatas, dan kami dari perguruan tinggi apresiasilah kepada pemerintah Kota Bekasi, dan ini satu-satunya di Jawa Barat, mungkin di Indonesia ya, yang tahun yang lalu kita dapat apresiasi Pemkot ini dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Pusat itu mendapat apresiasi karena memberikan bantuan yang cukup besar ya di dalam situasi yang tidak memungkinkan ya. Nah, untuk tahun ini memang agak berkurang karena kemampuan ya, tapi insya Allah ke depan mudah-mudahan jika memang situasinya COVID ini masih berdampak akan berlanjut ya. Jadi untuk sekarang ini jumlahnya ada di dalam proses tadi sanding data ya. Ini sudah hampir 4 bulan sebenarnya. Cuma pada saat sanding data ya, ternyata tadi masih ada 50% dari 1.700, 50% yang perlu diklarifikasi oleh perguruan tinggi pada mahasiswanya ya. Ada yang KTP-nya tidak terekod atau salah itu sebagainya, nanti akan 3 hari ini akan kita coba selesaikan ya. Tapi endingnya nanti ya, yang akan kita proses itu adalah mahasiswa yang sudah memenuhi kriteria yang tadi ditetapkan seperti itu. Karena ini bansos, bantuan sosial, maka regulasinya harus ditransfer kepada penerima. Kalau dulu kepada kampus, sekarang ke rekening mahasiswa. Tapi dengan catatan harus ada kontrol dari perguruan tinggi, jangan sampai uang itu digunakan bukan untuk keperluan sesuai dengan perwal. Nah, jadi kesimpulannya sekarang ini kita ada 3 hari ke depan untuk mengumpulkan berkas. Setelah itu akan dilakukan proses pembuatan keputusan wali kota. Ya, nanti dalam putusan itu akan ada berapa jumlahnya. Kalau jumlah per mahasiswanya sudah ditetapkan 2.300.000 sekian lah ya. Tapi kalau jumlah mungkin berkurang, kita lihat nanti ya, karena ada nggak berkurang dari yang 1.700 sekian ini, bisa saja berkurang karena tidak memenuhi persyaratan dalam waktu ditetapkan 3 hari. Pertemuan yang kesekian kali, jadi sebetulnya mestinya menurut jadwal sudah cair, tetapi karena ada pertambahan persyaratan yang tadinya dulu kan di departemen di dinas kesehatan gitu kan, sekarang bantuan orang mahasiswa yang COVID ini dialihkan ke dinas sosial. Dengan adanya undang-undang ada ini 174 apa berapa tadi ya, ceritanya akan ada perubahan bahwa itu bantuan sosial, maka
diwajibkan adanya SKTM. Kalau SKTM itu kan mahasiswa itu kalau sudah dibilang surat keterangan tidak mampu, mereka tidak berkenan. Karena apa? Loh, saya bukan orang nggak mampu. Orang nggak mampu berarti kategorinya seolah-olah orang miskin. Itu tidak berkenan. Makanya bagaimana disiasatinya? Ya akhirnya dari dinas sosial itu kirim surat ke lurah-lurah agar dipermudah. Syaratannya kan ada KTP, ada KK, ada kartu mahasiswa, ada surat pernyataan mahasiswa mengajukan beasiswa yang ditandatangani oleh pimpinan, dan termasuk yang tidak pernah menerima bantuan beasiswa dari tempat lain. Belum pernah menerima? Iya, belum menerima. Tapi ini semuanya saya melihat dosen, pimpinan juga setelah komit lah dengan itu, karena kalau sudah nanti ketahuan sudah punya bantuan dari tempat lain, akan ada harus mengembalikan. Dan dari sini saya selaku ketua APTISI sangat konsen untuk menghimbau, menerangkan, menjelaskan tentang peraturan dan tata tertib itu. Berarti untuk yang tahun lalu dapat juga? Yang dapat yang lalu gimana? Ya, yang tahun lalu ya dulu kan jumlahnya saya lupa ya persisnya, tapi sudah. Terus ini dapat lagi, tapi nilainya memang lebih kecil. Tapi nggak ada masalah karena memang kan jumlah pesertanya lebih banyak ini. Jadi karena anggaran kan sudah ditetapkan, tapi tiba-tiba pesertanya banyak. Nah, saya sih sebagai ketua APTISI mengucapkan terima kasih. Tadi penutup saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pemda Kota Bekasi, ya khususnya bapak-bapak yang tadi ikut berkumpul di sini. Ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan nanti sampai pencairan tidak ada masalah. Dan tentunya harapan saya juga para rektor yang menerima itu juga harus komit gitu. Sedangkan ini kan disampaikan ke rekening masing-masing mahasiswa. Yang dikhawatirkan kalau disampaikan ke rekening mahasiswa itu kan bisa saja sekarang lagi di kampung, tapi itu nanti kan akan dimintai pertanggungjawaban agar setelah menyerahkan uang itu untuk biaya kuliah, jadi supaya tepat sasaran. Intinya itu. Jadi kalau nanti tidak tetap sasaran ya tidak sesuai yang kita harapkan. APTISI sangat support itu agar kampus tetap berjalan dengan lancar, tidak ada kendala bagaimana menggaji para dosennya. Ya walaupun sedikit kan ini sangat bermanfaat. Begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pemkot Kota Bekasi, khususnya Pak Wali Kota dan jajarannya, sehingga tahun depan juga mudah-mudahan kita masih berharap, karena dampak COVID ini kan kelihatannya selesai COVID, tetapi dampaknya pasti masih berpengaruh karena mahasiswanya, orang tuanya yang tadinya ngojek, yang tadinya nyupir nggak dapat duit, sehingga akhirnya tidak bisa bayar uang kuliah. Dengan adanya bantuan yang ini sangat berarti buat para mahasiswa. Semoga ucapan terima kasih juga disampaikan kepada saya selaku ketua APTISI, dan saya menyampaikan tadi kepada para pejabat Kota Bekasi. Kira-kira itu.